ketika aku melihat Yohanes, ya, melihat dia penampakan daripada Yesus. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Lalu dia berkata, Yesus ini berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Nah, ini sendiri yang berkata, Bang, itulah kadang yang buat kita bingung. Satu, yang ini. Nah, jadi kalau abang di posisi saya sebagai orang Kristen, Loh, pasti abang merenung ini artinya. ya enggak, kalau saya gini, aku awal dan akhir maksudnya apa kan gitu. Walaupun saya bisa mengatakan tahta ada sebelum dunia ada mana. Sebelum langit dan bumi ada. Ya udah bingung saya mengatakan kayak gitu. Karena ada dalilnya dalam Al-Qur'an, wa ma min ghaibatin fis samai wal ardi illa fi kitabin mubin. Jadi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi sudah ada di Lauhul Mahfuz tercatat. Tahta akan lahir di tahun sekian, meninggalnya tahun sekian, ada semua. Jadi ayat-ayat kayak gitu itu udah akan bingung kita. Masa cuma gara-gara akulah awal yang akhir. Oh Tuhan ini. Terus kan nanti gini saya loh. Kalau dituhankan, kalau Yesus dituhankan, lalu Tuhan yang dikenalkan oleh Yesus itu siapa? Ada dua nanti Tuhan itu. Enggak Ayo. gini Bang. Abang juga harus konsisten. Abang juga harus konsisten kan. Abang nggak bingung karena abang sudah baca Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an belum turun, ayat ini sudah ada. Ya pasti orang kebingungan juga dah, Bang. Ya enggak, kan tadi saya nanya ke sampean, saya nanya tadi, tahu coba, Yesus selama dia hidup di dunia, di Israel, dia memperkenalkan Tuhan siapa? Allah Bapa. Terus Yesus sendiri mengaku sebagai apa? Utusan Bapa. Apa tugasnya utusan? Penyampai firman. Nah, terus kok kita bingung coba? Kan tinggal diimani. Oh, berarti Tuhan itu adalah Allah. Oh, Yesus itu utusan Allah. Dalilnya banyak itu malah. Gitu loh. Tapi kalian ini tidak ada dalilnya tapi diimani gitu loh. Makanya kan kalau bagi saya Bang, biar jangan bingung. Baca baik-baik dulu Wahyu 18 itu. Wahyu 1 ayat 17. Ya di situ firman Tuhan yang awal dan akhir itu. Bukan Yesus. Firman Tuhan. Yesus hanya membacakan firman Tuhan itu. Kitab Wahyu itu Bang, dalam penampakan Yohanes itu kan Yesus yang datang Bang. Coba kalau Anda yang baca, coba Pak Batara yang baca, apakah Anda yang awal dan yang akhir? Kalau Yesus yang baca, apakah Yesus yang awal dan yang akhir? Tentu tidak, kan menyampaikan firman Tuhan kok, sederhana. Bukan yang membaca dialah yang awal dan yang akhir, bro. Kan itu pengertiannya, oke? Paham ya? Ya, Major, diam dulu kau Major ya. Jangan bicara dulu kau Major. Balua berumnya apapun aku Diam dari dulu tadi. kau, jangan dulu bicara kau. Nggak apapun enggak. Balua. Diam dulu kau. Jangan dikomporin lah, jangan nih. Itu loh Pak Batara ya. Silakan lanjut Ustaz Tata, lanjut. Iya, sesuatu yang jelas itu ditinggalkan oleh Kristen. Tapi hal-hal yang tidak tahu arahnya kemana gitu, oh ini Tuhan ini, kayak gitu loh. Jadi apa ya? Sebenarnya kalau menurut saya itu kalau ketika kita belajar Bible, jelas itu. Gak akan ada Trinitas, Oneness, gak akan ada. Tapi karena mereka membuat-buat sendiri, bingung sendiri. Gitu loh. Silakan yang lainnya gimana? Ya, Bang Yokem, silakan Bang Yokem. Bang Yokem buka mic-nya, Bang. Mau ditanggapi mungkin Ustaz Tata, silakan. Bang Yokem, mic-nya dibuka Bang Yokem. Major, diam dulu Major. Ya, halo, selamat malam. Ya, Malam. selamat malam Bang. Malam. Boleh nggak saya bertanya? Boleh. Silakan Bang. Topiknya ini loh Bang. Biarin aja, nanti kalau bertanya saya ngaderin, kalau mau dialog nanti Bang Hadi atau Ustaz Sufi atau yang lain. Oke. Silakan bertanya lah. Gini Bang, apa bedanya roh Allah sama roh Yesus? Oke. Jadi kalau rohnya Yesus itu sama dengan rohnya manusia. Kejadian 6 ayat 3. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Jadi roh itu, orang hidup itu kan ada roh. Nah Yesus kalau nggak diberi roh, maka dia tidak akan hidup. Karena roh itu ciptaan Tuhan. Zakaria 12 ayat 1. Ya.
Itu. Silakan. Ya, tapi untuk Roh Yesus ini kan diutus. Di mana rohnya Yesus diutus? Roh Allah, Tidak. Di mana roh Allah? Lah, kalau cuma roh Allah ada di Yesus, di dalam Kejadian 6 ayat 3 ada di semua manusia malah roh Allah itu. Rohku tidak akan selama-lamanya, kan gitu. Maksudnya apa? Ketika manusia ini, rohku ada semua manusia. Maksudnya tidak lama-lama itu ketika manusia meninggal, maka di dalam pengkhotbah, ya, jasad kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah. Gitu. Jadi bukan hanya ke Yesus. Di dalam Kejadian 6 ayat 4 ayat 3 semuanya manusia diberi roh ciptaan, maksudnya di situ. Kenapa kok ciptaan? Di dalam Zakaria 12 ayat 1. Ya. Di situ Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Bahkan yang lebih aneh lagi ketika ditanya, rohnya Tuhan ada di mana letaknya? Di lubang hidung. Ayub 27 ayat 3, selama nafasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Nah. Kalau dalam Al-Quran, fanafahna fiha min ruhina. Ini kepada Isa. Kemudian aku tiup roh ciptaanku. Kalau kepada Adam, fanafahtu fihi min ruhi. Sama. Jadi manusia hidup itu ditiup roh ciptaan. Ibaratkan HP. Selesai HP jadi, ya tidak mungkin hidup HP ini. Caranya harus menciptakan lagi, membuat baterai. Lalu dipasang. Hidup. Manusia juga gitu. Jadi aku mau tanya sama abang dulu nih. Silakan, apa lagi? Kalau mau dialog nanti ini banyak di sini ya, ada Bang Prof, Bang Ya, Dito, Ustadzku, Ustadz Sugi, Bang Handi. Silakan. Saya hanya mau menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang Islam. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible nanti. Kalau menurut abang makna Silakan kalau mau dialog, silakan biar kita mempunyai bagian masing-masing. Kalau guru kami, guru Kristologi yaitu Ustadz Sugi. Bible berjalan. Itu. Silakan. Kalau menurut abang makna daripada Tuhan itu apa, bang? Ntar dulu, yang bertanya ini siapa ya? Halo, yang bertanya ini siapa? Udah diturunkan ya? Enggak. Akunmu itu tergantung. Kamu turun dulu baru naik kembali. Tadi merah jaringanmu. Oh, jadi ini sekarang suaraku masih bisa didengar? Iya, masih kedengaran. Masih. Oh. Turun aja baru naik kembali biar kelihatan. Waduh. Ya, jaringannya Iya, tadi merah soalnya. masih kelihatan sih. Cuma aku nggak bisa melihat aku lagi di apa? Nah, ini yang perlu dipelajari. Caranya gimana caranya? Orang nggak ada tapi ada suaranya. Gimana caranya? Signal itu. Itu namanya signal. Signal. Signalnya itu merah tadi. Iya, memang nggak ada lagi saya tampil di Komalin, tapi suara aku masih bisa didengar ya. Iya, turun dulu baru naik kembali. Aneh ini, aneh. Itu signal kamu tadi merah. Itu bukan aneh, itu sains itu penemuan. Diam dulu kau, Major. Ah, baluap ngomong apa baluap? Sains juga ada yang aneh, Pak. Iya, turun dulu bro, baru naik kembali. Iya, keluar dulu secara Keluar TikTok dulu, baru masuk lagi. keluar dulu secara Iya. adat. Oke. Kita tunggu ya. Diam dulu kau, Major ya. Yang kau bicara kau, Major. Baluap. Bajigur. Keluar dulu secara adat, selesaikan dulu. Tapi nggak usah lapor ke Pak RT segala. Cukup perbaiki posisi supaya signalnya kembali normal kan gitu.
Apa-apa Pak RT dipanggil, apa-apa Pak RT kan sibuk Pak RT. Masalah Mungkin signal dia aja lah, tidurnya apa agak Pak RT. miring dia. Andi, mungkin dia Diam tidur agak dulu miring. Baluap. Kau Diam diam dulu dulu kau Major. Baluap. Bicara terus si Major ini. Udah banyak kawan-kawan Kristen mau dihajar tadi di sini, nangis, turun jatuh-jatuh semua. Jangan lagi dengan kau lah. Iya, tadi orang tuh ngadu. Aku habis dibal-bal di rumahnya si Pandi katanya. Makanya aku hadir. Cek. Berarti kau ini sebagai roh penolong ya. Cek. Ini loh topiknya tadi. Saya heran ya sama orang Kristen ini ya. Keluarga besar Yesus kan topiknya dari tadi ya. Keluarga besar Yesus. Yesus punya bapak, Yesus punya ibu, Yesus punya adik. Tidak ada keluarga dekatnya itu mengatakan Yesus itu Tuhan. Emaknya nggak pernah ngomong anak gua Tuhan. Pak Yusuf juga nggak pernah ngomong Yesus Tuhan. Adik-adiknya juga nggak pernah bilang abang gue Tuhan. Yesus sendiri ngomong nggak pernah dia mengaku Tuhan. Tapi aneh kok ini orang Kristen datang belakangan kok dia Yesus Tuhan gitu. Nah itu loh, saya pengen tahu siapa yang ngajarin mereka ini semua nih. Gitu loh, sok tahu tentang keluarga orang. Kristen ini loh, sok tahu gitu, campuri urusan rumah tangga orang. Emaknya sendiri nggak pernah ngakuin anaknya Tuhan. Tiba-tiba Kristen datang, anaknya Maria Tuhan. Loh, bisa bakono ya? Nah ini yang harus dijelaskan nih. Tapi pendeta yang punya bahasa Indonesia yang baik, tidak suka malah-malah. Kalau suka malah-malah apalagi kalau ngomong tuh berlelete-lete, saya sulit nanti mendengarkannya gitu, itu, gitu. Ya mana tadi ini roh apa Batarano? Silakan naik kembali Batarano. Atau ini aja dulu Ustaz, daripada nggak ada akar pun jadi. Silakan Major. Kau buka congormu itu. Mau ngapain Major ini? Silakan. Iya, saya lihat di sini hadir denengkotnya nih yang kayak hadir ini, denengkotnya nih. Ada Ustaz Sugi, Ustaz Tata, si Handi, si Baluap ini nggak ikut ini, si Pandi nggak ikut. Ntar dulu mayornya ini bataranya naik lagi ya. Ntar dulu, bataranya udah naik, besi batara udah naik. Oke, lanjut ya. Batara, gimana bro? Mau disambung lagi kayak tadi? Oke, mau nyambung lagi lah. Ini belum bisa tidur ini. Sebelum Anda nyambung, ini menurut Anda Yesus Tuhan apa bukan Tuhan ya? Menurut Anda? Ya tadi kan sudah saya katakan. Alkitab menjelaskan sebenarnya kan ada tertulis Tuhan. Tapi bagi saya pribadi, tadi kan sudah saya katakan, Kurios itu dia dimaknai dengan dua arti. Mendem suaramu bro. Halo, nggak jelas? Ya, dideketin, jangan diayun. Oh gini, jadi kenapa dia sekarang terjemahan itu menjadi Tuhan? Karena Kurios itu sudah dimaknai artinya sebagai Tuhan dan Tuan, kan begitu? Itulah dasarnya orang-orang yang tidak mengerti Alkitab, ya menyebut dia Tuhan. Menurut kamu pribadi, Yesus Tuhan atau bukan? Menurut saya pribadi, Yesus itu Tuhan, karena dia manusia. Pintar, udah cukup. Itu aja kok repot. Nah, udah jelas itu Yesus Tuhan, bukan Tuhan. Jadi beda antara Tuhan dan Tuhan. Kalau Tuhan itu kan kurios, kalau Tuhan itu kan theos. Betul apa betul? iya, cuma kan Iya, pintar. saya katakan tadi kan, Kurios itu sudah dipahami para pemimpin gereja, itu bisa Tuhan, itu bisa Tuhan. Itu masalahnya. Itu yang diajarkan dulu sama kita. Nah, jadi makanya gue bilang dari tadi, keluarga terdekat dia, emaknya, papanya, adiknya, nggak pernah tuh menganggap Yesus Tuhan. Nanti belakangan ini orang-orang yang nyetel-nyetel Yesus Tuhan, padahal keluarga dekatnya, keluarga inti nggak pernah mengatakan dia Tuhan. Jadi sumber daripada Yesus Tuhan, sumber ilmunya adalah orang-orang yang belakangan ini gitu loh, yang menerjemahkan Tuhan menjadi Tuhan. Betul apa betul? ya betul. Ya pintar, tepuk tangan.
Cuma begini Bang, untuk menjawab tadi kan ada pertanyaan tadi, di mana Yesus menyebut dia sebagai Tuhan, kan begitu? Kan begitu Bang? Iya. Jadi saya kan boleh saya buat analogi yang seperti ini. Ketika anak sudah tahu itu bapaknya, sebenarnya bapaknya itu nggak perlu lagi mengatakan bahwa saya ini bapakmu. Tapi ketika bapaknya, anaknya belum tahu mana bapaknya, contohnya umur-umur 2 tahun lah, pasti belajar ngomong, pasti dia bilang, saya bapakmu. Boleh juga saya beranalogi seperti itu. Kalau orang meyakini dia sebagai Tuhan, artinya Yesus nggak perlu mengatakan bagi yang memahami dia Tuhan, bahwa akulah Tuhan. Nggak perlu sebenarnya bagi mereka seperti itu. Harus disampaikan akulah Tuhan. Karena ketika orang-orang sudah membaca Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Kitab Wahyu, dia sudah memahami, dia sudah mengenal Yesus itu sebenarnya. Dari situlah dasarnya untuk memanggil dia Tuhan. Bro, tapi emaknya yang merawat dia, yang menyusui dia, yang memandikan dia, menina bobokkan dia, mencuci kalau dia BAB. Nggak pernah tuh emaknya mengatakan anaknya Tuhan. Setuju nggak? Iya, betul. Betul. Kenapa kalian orang belakangan memberi gelar anaknya orang Tuhan, emaknya sendiri nggak pernah ngakui anaknya Tuhan kok? Kan emaknya yang kita percaya, bukan kalian. Jadi kadang Bang, saya juga dulu udah pernah jadi mualaf ini kan, karena seperti inilah pening aku dengan Penting dia. banyaknya pemahaman. Ustaz Tata udah penting ini Ustaz. Lanjut Ustaz. Banyak pemahaman di antara kekristenan. Cuma mau mualaf juga lama dulu kami diskusi masalah ayat-ayat Al-Quran, isi Al-Quran begitu kan Bang. Terganjal terus sebenarnya, memang nggak akan bisa mualaf lah kurang saya. Ya nggak usah Bang. Terganjalnya di mana? Terganjalnya itu dalam hal apa? Terganjalnya dalam begini Bang. Ketika Muhammad kan menerima wahyu itu kan pertama-tama kan di Gua Hiro. Jadi sementara kita tahu sekarang ini kan kalau gua itu kan orang biasa pergi bertapa ke gua, kan zaman sekarang lah kan nggak mungkin dia bertemu dengan malaikat terang kan seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan dulu sama dia kawan itu begini, bagaimana Nabi Muhammad meyakini bahwa malaikat Jibril itu adalah malaikat kebenaran, bukan malaikat. Udah cukup. Silakan ibu jawab Pak Ustaz. Oke, pertama gini ya. Yang harus diketahui, Nabi menerima wahyu pertama kali di gua itu cuma 5 ayat. Untuk ribuan lainnya itu di luar itu. Yang kedua, Elia juga menerima firman Tuhan itu di gua itu. 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Di situ kan ada firman Tuhan. Ngapain kamu Elia? Nah, sama seperti Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat menyampaikan firman Tuhan. Nah, sehingga jangan dikira Al-Quran itu semuanya di gua. Enggak, itu cuma pengangkatan. Karena memang para nabi ketika menerima firman, coba Nabi Musa sendiri di Gunung Sinai itu, muridnya ditinggal itu. Di Gunung Sinai itu kan serem kan gunung itu. Nah, yang ketiga, justru yang membenarkan Nabi Muhammad ini sebagai utusan memang ahli kitab. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Coba, jangan kita menilai di gua saja. Ketika Nabi ini umur 13 tahun, dia pergi ke Syam. Pendeta Bahira membenarkan dia seorang Nabi. Coba. Lalu ketika dia menikah dengan Siti Khotijah dari kitabnya dia mempunyai pemahaman dia seorang Nabi.
Begitu juga ketika Rasulullah menerima wahyu pertama kali, dibenarkan oleh Waraqah bin Naufal. Gitu loh. Sehingga satu-satunya untuk Nabi ini sebagai utusan, jangan cuma melihat di Gua Hira yang 5 ayat itu doang. Wong Nabi masih kecil aja udah banyak yang mengakui kok, ahli kitab itu. Pernah dengar kan? Pendeta Bahiro. Nah, di situ Nabi masih kecil itu. Ya, karena memang yang tahu sifatnya Nabi ini seorang Nabi ahli kitab, yaitu mereka yang diberi Taurat dan Injil, gitu. Sehingga kalau itu dibuat alasan ya tidak masuk akal lah ya. Kecuali Nabi sendiri yang melantik dirinya Tuhan, dirinya utusan. Ini enggak ahli kitab. Ya. Sesuai dalil alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Dan orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Gitu. Oke, silakan. Apa lagi? Sedikit Ustaz Tata. Oke, Ustaz. Saya heran. Nabi Muhammad menerima wahyu di gua heran. Artinya masuk gua keluar jadi nabi kan gitu. Nah ini kenapa dia tidak heran mayat dimasukkan gua keluar jadi Tuhan? Seperti yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 9 itu. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Nah itu mayat masuk gua keluar jadi Tuhan, Bang. Gimana dengan itu, Bang? Jawab itu Major, jawab itu Major, jawab. Major, jawab itu Major. Kumaya si Batra. Berdua kok dia jawab itu. Kau yang jawab lah. Bantu teman. Kalau begini, oke. Bagaimana Yesus bernubuat, semua nubuat tergenapi setelah dia bangkit. Makanya yang waktu Yesus belum bangkit, orang masih ragu. Bagaimana dia mengatakan dia Mesias, orang masih ragu. Tapi setelah Yesus menggenapi semua apa yang dinubuatkan itu, dia orang mengakui, oh iya benar. Kok nggak dijawab pertanyaan saya ya? Hah? Kok nggak dijawab pertanyaan saya? Ini jawab aja Ustaz Suki. Itu mayat masuk gua keluar jadi Tuhan. Iya, bagaimana setelah dia mayat, mati, dia bangkit lagi, hidup kembali. Nah, bagaimana fenomena seperti itu? Orang itu kagum. Bagaimana orang sudah mati bangkit lagi? Sebelum Yesus bangkit dari kematian, orang masih ragu menyebut dia itu Mesias. Bukan dia katanya. Maka di saat itu makin banyaklah pengikut-pengikut Kristus, pengikut Yesus dari kaum Yahudi. Jadi itu bukan hal mustahil ya, mayat keluar jadi masuk gua keluar jadi Tuhan bukan mustahil ya? Bukan justru itu dari hasil nubuatan. Apa yang sudah dibuat anak manusia itu akan mati bangkit dan hidup kembali. Oh gitu. Tapi kok beda pemahaman Kristen sama pemahaman para murid? Murid siapa? Murid-murid Yesus. Apa katanya? Jadi hantu dia. Sekarang gini loh Ustaz, kalau orang itu melihat sesuatu yang mungkin tidak wajar, orang itu masih dalam keraguan, ini benar gak sih ini, apakah bagaimana, masa iya orang udah mati dibangkit lagi. Makanya di sana orang itu baru merenungkan apa yang dikatakan Yesus waktu dia masih mengajarkan sebelum dia disalib. Mengatakan anak manusia itu akan mati dan bangkit hidup kembali. Mana yang benar? Bentar. Mana yang benar? Mayat bangkit jadi Tuhan atau jadi hantu? Hantu kan udah dikatakan Yesus di saat tangannya dia mau sentuh, kan ditunjukkan tangannya bekas pakuan. Kalau mayat hantu itu tidak ada daging. Makanya itu membuktikan bahwa dia itu pertanyaan saya mana yang benar? Orang mati orang bangkit dari kematian itu yang benar jadi Tuhan atau jadi hantu? Ya persepsi mereka, karena mereka itu kan melihat sudut pandang mereka sendiri, pemahaman akal mereka. Masa iya orang mati sudah mati dia bangkit lagi, dia mengatakan seperti itu. Tapi untuk membuktikan, Yesus memberikan tangannya dan lambungnya disentuh, bahwa peganglah bahwa hantu itu tidak mempunyai daging. Kan dikatakan Yesus. Enggak ada itu. Di Lukas enggak ada itu. Di Lukas enggak ada seperti itu. Jadi jangan dicampur antara Lukas dan Yohanes. Enggak bisa. Itu satu kesatuan apa yang dikatakan dalam Bible. Satu kesatuan gimana?
Nggak Di bisa Yohanes gitu. nggak ada Yesus makan ikan goreng. Di Ini Lukas Ustaz Sigi. Ini Ustaz Sigi. Yesus makan ikan goreng, jangan dicampur-campur. Bagaimana Yesus itu dijelaskan iman kekristenannya berdasarkan kitab-kitab Injil itu. Tidak bisa ini dipecahkan ini enggak, itu saling mendukung. Jadi Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan bahwa dia bangkit untuk jadi Tuhan, nggak ada. Tapi yang diajarkan orang bangkit dari kematian akan jadi hantu, itu yang diajarkan Yesus. Di mana Yesus mengatakan orang Lukas 20 ayat 36 37. Itu juga yang diajarkan Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 44. Jadi menurut Anda Yesus itu bangkit menjadi hantu? Sesuai ajaran Yesus. Enggak, Lukas. Anda itu gini, di sana kan sudut pandang berbeda-beda. Ada bagaimana melihat kebangkitan Yesus Ini Kristus. sudut pandang Yesus, ini sudut pandang Yesus. Yesus mengajarkan bahwa Gini orang aja, yang Ustaz, gini aja, dibangkitkan Ustaz. dari kematian itu akan seperti hantu, bukan Tuhan. Oke, gini aja Ustaz, biar kita cross check dulu. Benar nggak ya Po yang dikatakan oleh Ustaz Sugi? Tunjukkan Iya. dulu ayat di dalam Bible bagaimana Yesus mengatakan aku bangkit Allah menjadi hantu, di mana? Yesus mengajarkan bahwa orang yang dibangkitkan itu akan seperti ruh, akan seperti hantu. Yesus manusia bukan? Ustaz, gini, setelah kebangkitan Yesus di mana dia mengatakan bahwa dia itu bangkit menjadi hantu? Nah sekarang di mana Yesus mengajarkan bahwa dia bangkit untuk jadi Tuhan? Yesus bangkit, dia membuktikan bahwa dia bangkit secara manusia utuh. Dia Aduh, membuktikan, saya tanya Dia ayatnya mana? menyuruh Kalau saya mereka kan- untuk menyentuh tangannya. Kalau saya kan punya ke ayat paku nih. dan lambungnya bekas Bentar. tombak. Kalau saya kan punya ayat. Ini asumsi Anda masih mimpi itu. Kalau saya punya ayat. Yesus mengajarkan orang yang dibangkitkan dari kematian akan seperti hantu, akan seperti ruh. Nah, sekarang pertanyaan balik, di mana Yesus mengajarkan bahwa orang dibangkitkan itu akan seperti Tuhan, mana? Gini loh Ustaz, yang namanya iman tidak bisa Anda batasi. Iman jangan dibatasi sama dengan saya. Kalau saya umpamanya membatasi. Jadi Anda cara berpikir untuk mengimani beriman. itu tanpa dasar kan? Nggak punya dasar yang tanpa kuat dasar. berarti. Oke, sekarang gini, coba Anda jelaskan dulu bagaimana seorang makhluk mengatakan kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dia Iblis bangkit juga dari diberi kematian. kuasa. Apa hebatnya Iya. Iblis kalau mengenai itu Iblis juga diberi kuasa. Apa Anda mau menyamakan Iblis dan Yesus? Sekarang gini Ustaz, gini. Kalau di dalam kitab tertulis, contohnya di kitab Matius 28 ayat 18 mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini surga dan bumi dong. Apakah iblis berkuasa dalam surga? Lebih hebat Iblis. Iblis itu akan memberi kuasa Iblis kepada tidak pernah Bentar, jangan dipotong dulu, gantian dong. Lebih hebat Iblis. Iblis bisa memberi kekuasaan kepada Yesus. Nah, Bentar, Yesus nggak jangan pernah berarti memberi dong. kekuasaan. Apa? Kita runut dulu, Ustaz. Kita runut dulu. Loh, kok Di dipotong? mana iblis berkata bahwa aku berkuasa atas surga? Tapi Yesus faktanya nggak berkuasa di surga dia. Ya. Justru Yesus berkata dia Iya, mengaku tapi dengan tidak mulutnya terbukti. sendiri. Coba Kepadaku Anda segala kuasa- buka di Kepadaku dalam telah diberikan- Matius. Dengarlah, Ustaz. Anda buka di Kepadaku- dalam. Ini kita pembuktian apakah Yesus itu berkuasa di Justru surga atau itu. tidak. Iya. Oke, kita lihat ayatnya ini ya. Matius 20 ayat 21 sampai ayat 23. Ketika iblis Zebedius datang kepada Yesus meminta anaknya agar diletakkan di sebelah kanan dan kirinya. Apa kata Yesus? Mengenai siapa yang kelak duduk di sebelah kanan dan kiriku, aku tidak berhak untuk menentukannya. Karena itu sudah ditentukan oleh Bapakku bagi siapa yang berhak duduk di sebelah kanan dan di kiriku. Di surga Yesus nggak kuasa. Bapak juga yang bisa menentukan. Iya, yang berkuasa kita Allah Bapa. Tapi bagaimana kekuasaan yang ditentukan untuk mendengar? Bagaimana untuk kuasa penghakiman? Kan anak manusia itu sendiri yang diberi kuasa. Enggak, di surga sudah Yang kita saya buktikan tanya, Yesus saya nggak juga kuasa. Gini, jangan kemana-mana Ustaz. Coba dulu tadi narasi Anda bahwa iblis itu berkuasa. Oke, di mana Coba. datanya bahwa iblis berkuasa di surga? Sekarang di dunia, di surga Yesus tidak berkuasa.
Ya kan? Karena Yesus mengatakan dia tidak berhak menentukan siapa yang duduk di sebelah kanan dan kirinya. Artinya dia tidak punya kuasa di situ. Sekarang di bumi apa kuasa Yesus? Apa? Dipahami dulu, enggak kita jangan kemana-mana dulu. Kita pembuktian, Konteks kita bu. ayat tadi, Ini mau konteks ini- ayat tadi Matius 28 ayat 18, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di itu bumi. hanya janji caleg, tapi Ya. nggak jadi kenyataan. Itu urusan Anda dalam memahami. Lah. Tapi itu coba, makanya saya bilang coba tunjukkan satu makhluk yang pernah Mari. ada dalam kitab. Ini menurut saya hanya janji caleg, makanya kita perlu pembuktian. Sekarang mari kita buktikan, apakah Yesus di bumi berkuasa? Ayo tunjukkan Ada, Pak, kekuasaan Yesus di bumi apa? Nggak ada. Ada Sugi. Coba Sugi baca Yohanes 10 ayat 17. Apa Yohanes 10 ayat 17? Coba. Ya, Yesus kan berkata dia berkuasa mengambil nyawanya sendiri. Lah itu enggak Ketika bentuk kekuasaan di ketika bumi dia itu apa sih? dia kan masih di bumi itu Aduh. waktu dia mau menjelang mati. Itu bunuh Kan dia diri ya, bunuh diri ya, mengambil nyawanya sendiri. Aduh. Yang namanya berkuasa itu, contoh nih, saya kasih contoh nih, bukti iblis berkuasa di bumi ini. Di dalam Lukas 4 ayat 6, segala kuasa sujudlah kepadaku, niscaya akan aku berikan semua kerajaan yang ada di bumi ini. Sebab segala kuasa dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku, dan aku berhak memberikannya kepada siapa yang ku kehendaki. Nah sekarang kuasa Yesus apa di bumi? Mana lebih hebat dari iblis? Iblis menguasai segala kerajaan yang ada di dunia, sehingga dia berhak memberikan kepada Yesus. Nah sekarang apa kekuasaan Yesus di bumi? Tapi Kekuasaan apa yang diberikan kenyataannya di sekolah Yesus? Nggak ada. Jadi Apa RT, kekuasaannya? Jadi ngapain? enggak. jadi RT nggak bisa. Ayo, Kenyataannya apa iblis itu kekuasaan Yesus di bumi? enggak maksudnya Kekuasaan tadi Yesus iblis, dia untuk penghakiman, dia yang menghakimi umat manusia, penghakiman pada dia. Nah, caleg itu janji caleg. Sekarang mau saya tanya kepada Ustaz Sugi, bagaimana tadi ada narasi bahwa iblis itu juga berkuasa? Di mana iblis berkuasa atas surga? Padahal Yesus berkata, kepadaku telah berikan segala kuasa di surga dan di bumi. Memang iblis tidak pernah berkata dia berkuasa di surga, nggak pernah. Tetapi Yesus berkata dia berkuasa di surga, tapi nggak bisa dibuktikan. Contohnya apa? Sama. Matius 20 Kalau ayat penghakiman 20. ada di mana nanti, Ustaz? Penghakiman itu belum di surga, ada aja ada. Ya. Surga itu setelah Gini. orang penghakiman, orang akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Itulah hari penghakiman. Nanti orang yang beramal baik dia masuk surga, orang yang beramal buruk masuk neraka. Itu setelah penghakiman. Di surga nggak ada penghakiman, ada aja. Masa di surga dihakimi lagi? Gini, Ustaz. Kalau saya seorang hakim, ya, ini analogi. Kalau saya seorang hakim, hak penghakiman itu menentukan orang masuk penjara tidaknya itu saya. Ya berarti di tangan Tapi saya ingat, Yesus itu menghakimi itu atas perintah Bapaknya. itu. Ya enggak? Itu tidak kami sangkal, Ustaz. Dan semua Nah, dasarnya itu dari kehendak berarti Bapak sendiri. ada Tapi yang bagaimana lebih kuasa- artinya ada bagaimana yang kuasa lebih itu telah diberikan? berkuasa. Artinya ada yang lebih berkuasa daripada Yesus, yaitu Bapaknya. Sehingga Yesus menentukan masuk surga pun tak bisa, karena dia tidak punya kuasa. Matius 20 ayat 21 sampai 23. Yesus tidak punya kuasa. Kok Anda bilang dia tidak punya kuasa? Justru Yesus menentukan orang itu masuk surga atau tidaknya. Oh Ustaz. tidak, Matius baca Matius, Oke. Matius 20, Bacakan. baca. Tunggu. Matius. Bacakan Yohanes 14 ayat 6-nya. Tunggu dulu, Ya. tunggu. Bacakan Yohanes 14 ayat 6-nya. Aku adalah Matius kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. itu jalan, itu dia hanya penunjuk jalan. Sementara yang dia tidak bisa menentukan siapa yang masuk surga. Matius 20 ayat 21 Anda baca baik-baik. Ya.
Ya, Nih. gini, Sugi. Bentar. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Yesus tidak kuasa di sorga. Ini ayatnya mau kamu bantah. Matius 20 ayat 1-23, baca baik-baik. Apa Ustaz kuasanya? Di bumi Yesus tidak kuasa. Di sorga tidak punya kuasa. Jadi bagaimana nih tidak mengatakan? Oke, coba Anda tunjukkan di mana Yesus itu tidak menggenapi nubuatan yang dikatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian. Nubuat mana itu? Dia akan bangkit dari kematian, nubuat mana? Makanya baca di kitab Matius 26 itu ayat 28. Di dalam aku yang tumpahkan bagi penebusan dosa. Dia mengatakan itu. Bagaimana kita itu tidak berbicara kebangkitan. Yang berbicara kebangkitan itu di Lukas 24 ayat 46. Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Coba cari di mana itu? Ada tertulis seperti itu? Bohong lagi. Kok bohong lagi? Lah, di dalam Wahyu 1. Anda mau katakan bohong. Di Lukas 24 ayat 46. Coba lah dari Dengar, bentar dulu. Lukas 24 ayat 46 ada tertulis demikian, Mesias harus menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana itu? Ada tertulis seperti itu? Coba carikan saya, di mana ada tulis seperti itu? Nah, kok diem semua? Janji kok pada caleg, diem semua? Janji caleg, Kok Ustaz, kan? janji caleg. Janji caleg lagi kan? Coba carikan saya Lukas 24 Anda baca dari ayat 44. Harus digenapi yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab para nabi dan kitab Mazmur. Lalu